Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ars Kurniawan dari PT Raja Sukses Propertindo, Perumahan Terus Milan, Perumahan Memasingkat. Dalam video kali ini saya sedikit akan sharing mengenai 8 skill komunikasi yang Anda harus miliki di era milenium. Oke, langsung saja dalam pembahasannya. Kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi keahlian penting saat ini karena komunikasi merupakan sebuah proses dinamis di mana cara berkomunikasi akan memberi pengaruh baik atau buruk pada pekerjaan dan kehidupan kita. Menurut Kamus Webster, komunikasi merupakan sebuah aksi menggunakan kata, suara, tanda, atau perilaku untuk mengekspresikan atau menganti sebuah informasi, atau bisa juga untuk mengekspresikan ide, pemikiran, perasaan, dan banyak hal lainnya kepada orang lain. Jelas terlihat bahwa komunikasi lebih dari sekedar kata-kata saja. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Kemampuan berkomunikasi baik sangat diperlukan di dunia kerja. Orang yang mampu mengekspresikan dirinya dengan positif melalui perilaku yang jelas baik melalui perkataan ataupun tulisan, maka orang itu mempunyai cara menyampaikan pesan yang baik terhadap orang lain. Dengan komunikasi yang jelas, Anda bisa menghindari kesalahpahaman, potensi konflik dengan orang lain. Namun begitu, diperlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang agar bisa menguasai cara berkomunikasi efektif. Beberapa keahlian komunikasi yang layak Anda latih dan kembangkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi Anda adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pendengar yang aktif. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk memahami dan dipahami. Mendengarkan adalah salah satu upaya terbaik untuk memahami orang lain. Dengarkan baik-baik perkataan orang lain dengan semua daya tubuh dalam kesadaran jiwa, namun dihindari menyela dan mengganggu orang saat bicara. Penyampaian informasi manusia juga dilakukan melalui komunikasi nonverbal, yaitu dengan perkataan gerak dan bahasa tubuh. Sebagai contoh, Anda bisa memahami orang lain melalui nada suara, kotak mata, ekspresi wajah, diam, dan juga postur lengan tangan maupun kaki. Yang kedua adalah jelas dan ringkas. Saat sedang berbicara, usahakan untuk berbicara dengan jelas, berartikulasi, dan ringkas. Banyak bicara tidak berarti bisa dipahami oleh orang lain, karena terkadang sedikit bicara sudah cukup merangkum pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah klarifikasi dan kesimpulan. Untuk mengetahui apakah perkataan yang didengar sudah benar atau belum, maka Anda bisa memastikan dengan menyampaikan klarifikasi dan menyimpulkan perkataan orang lain. Cara ini menunjukkan kalau Anda mendengar mereka berbicara dan memeriksa apakah pesan yang diterima sesuai seperti apa yang disampaikan oleh orang itu. Yang keempat adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi agar bisa berkomunikasi efektif, menghindari stres, mengatasi tantangan, dan empati terhadap orang lain. Keahlian ini bisa dipelajari dari waktu ke waktu dan tidak dapat didapatkan secara instan karena melibatkan beberapa aspek seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan hubungan dengan orang lain. Yang kelima adalah empati. Dalam sebuah lingkungan yang sibuk, masing-masing orang fokus pada ide dan pemikiran tentang sebuah pekerjaan. Jika Anda tidak setuju dengan pemikiran orang lain, tidaklah menjadi masalah. Namun Anda tetap harus mempertimbangkan dan menghargai pandangan orang tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara memahami orang lain dan menghargai sudut pandang berbeda. Yang keenam adalah percaya diri. Kepercayaan diri adalah hal yang sangat krusial dalam setiap interaksi komunikasi. Menunjukkan rasa percaya diri akan memberi keyakinan kepada orang lain akan kemampuan Anda dalam memenuhi kebutuhan orang tersebut. Namun patut perlu diingat bahwa percaya diri bukan berarti Anda bisa bersikap agresif, karena sikap itu bisa menimbulkan dampak buruk yang tidak sesuai dengan harapan. Yang ketujuh adalah menghargai orang lain. Memiliki rasa empati akan membawa Anda ke tingkat selanjutnya, yaitu sikap menghargai orang lain. Jika Anda menghargai pendapat dan ide orang lain, maka komunikasi akan terjalin dengan mudah. Mendengarkan secara efektif atau bicara dengan menyebutkan nama lawan bicara adalah cara efektif dalam berkomunikasi, dan lakukan hal ini dengan tulus.
Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pikiran terbuka. Sebuah komunikasi yang kuat memerlukan pikiran yang terbuka tanpa sisipan agenda lain di dalamnya. Jika Anda tidak setuju dengan buah pikiran orang lain, maka cobalah untuk menghargai pendengarannya, pandangannya, dan mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Seringkali, sebuah pendekatan komunikasi dengan pikiran terbuka akan menghasilkan kesuksesan. Demikian